Shalom. Saya ucapkan selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang salah satu merupakan dasar tonggak dalam pembangunan gereja. Kalau namanya bangunan harus ditaruh dasar yang kokoh. Ada 3 dasar yang penting dan itu semua dituliskan di Perjanjian Lama sebagai hari raya Paskah, hari raya yaitu roti tidak beragi, dan hari raya buah sulung. 3 hari raya ini adalah dasar kekristenan yang kokoh. Ya, hari raya Paskah yaitu kematian Tuhan Yesus. Hari raya roti tidak beragi itulah kekudusan. Darahnya menguduskan kita. Ini harus jadi dasar. Dan terakhir, itulah hari raya buah sulung. Kebangkitan Kristus sebagai buah sulung. Nah, hari ini kita mengingat kembali, merefleksikan, flashback tentang Yesus yang bangkit. Kata Paulus, kalau Yesus tidak bangkit, maka iman kita sia-sia, nggak ada gunanya. Jadi kebangkitan itu ujung tombak, ya, yang harus kita percayai. Dan kalau orang percaya itu dimulai dari hati. Banyak orang hanya di hati, tapi tidak dalam perbuatan. Salah satu perbuatan yang paling simpel itulah di mulut saudara. Ya, dan Tuhan berkata, life and death in the power of your tongue. Hidup dan mati itu di mulut saudara. Betapa pentingnya kita ini mengucapkan pengakuan-pengakuan. Itu merupakan perbuatan sebelum tangan kita bekerja, sebelum kaki kita melangkah, mulut kita. Ini powerful. Dan ini menentukan gaya hidup kita. Kalau mulut kita salah, maka kita pasti nanti juga akan menerima hukuman. Jangan sudah pikir bahwa Tuhan hanya menghukum menurut perbuatan yang yaitu mungkin membunuh, mencuri, berzina, tapi juga mulut kita. Omongan kita, perkataan kita. Ya. Ini menentukan hidup atau mati. Karena itu, saudaraku, kita buat dalam hidup kita satu pengakuan yang keluar dari hati kita. Kalau kita percaya Yesus, maka harus keluar satu pengakuan. Dan pengakuan inilah yang menyebabkan saudara mempunyai gaya hidup yang berbeda. Dan pengakuanmu harus ditunjukkan dengan satu sikap yang total berbeda dari yang lalu. Kalau tidak, engkau menjadi ejekan. Engkau menjadi cemoohan. Karena itu banyak orang Kristen, namanya Kristen, mengaku Kristen, tapi perbuatannya bukan perbuatan orang percaya. Dan itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Mari kita baca ayat pokok kita ini, yaitu saudaraku Roma 10 ayat yang 9. Bersama-sama kita bacakan semua bersuara. 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Iya, keselamatan itu terletak di hati dan di mulut. Perhatikan suku, keselamatan kita itu terletak di hati kita dan di mulut kita. Di hati kita, kita mesti mempercayai bahwa Allah membangkitkan Dia, Yesus, dari antara orang mati. Perhatikan suku, ada kata dari antara orang mati. Karena nanti semua orang akan dibangkitkan, semua. Tapi tidak semua akan dibangkitkan dari antara orang mati.
Ya, dan Yesus adalah pribadi yang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, kita mesti percaya ini lebih dulu. Ya, kalau kita percaya bahwa Allah bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Waktu dia ucapkan, maka tercipta, terjadi bumi ini. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Dan ayat itulah yang menjadi ayat yang ditentang oleh banyak orang pandai. Karena mereka tidak mau mempercayai bahwa Allah itu bisa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita sudah percaya bahwa Allah bisa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, maka kita juga percaya Allah itu bisa membangkitkan orang yang mati. Dan Yesus betul-betul sudah mati, dikubur. Dan kuburnya dijaga oleh serdadu-serdadu. 24 jam, non-stop. Tapi setelah hari ketiga ada gempa bumi yang begitu besar. Serdadu lari semua. Lalu kubur terbuka dan Yesus bangkit. Saudaraku, oleh karena itu hoax yang pertama tentang Yesus, yaitu serdadu-serdadu ini oleh karena takut, mereka berkata mayatnya dicuri orang. Ya, waktu terjadi gempa, mayatnya dicuri orang. Dan hoax itu sampai sekarang beredar. Mereka tidak mempercayai bahwa Yesus itu betul adalah Allah. Kenapa dia bisa bangkit? Karena dia anak Allah. Ya, dan kita mesti membuat pengakuan. Pengakuan apa? Bahwa Yesus itu Tuhan. Banyak orang menyebut Tuhan, Tuhan. Tapi satu kali Tuhan berkata, kenapa kamu menyeru aku Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak menurut. Kata Tuhan artinya Tuhan. Kenapa kamu nyebut aku Tuhan? Kamu tidak mau berlaku sebagai hamba yang mau menurut. Oleh karena itu, pengakuan kita harus pengakuan yang betul-betul kokoh, yang membuat kita ini bisa bertahan. Apapun yang terjadi, bahkan maut sekalipun, tidak bisa menggoncangkan iman orang percaya. Seperti yang dikatakan Tuhan dalam Matius 16, ayat yang ke-16 sampai 18, tapi kita petik ayat 16 lalu sampai kita bacakan ayat 18 dalam slide ini. Mari kita sama-sama membacakan 2, 3. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, waktu Yesus dengan murid-muridnya, dia mulai bertanya, menurut orang, apa toh saya ini siapa? Sama seperti orang-orang di dunia ini. Bahwa Yesus itu nabi. Setara dengan nabi. Nabi Yeremia, Nabi Elia, Nabi ini yang mengadakan mujizat. Ya. Dan itu jawaban mereka. Lalu Tuhan tanya, tapi menurut kamu siapa aku? Nah, ini penting. Jadi saudara jangan sampai kata orang, kata Pak Pendeta, tapi kata Anda, siapa Tuhan? Siapa tahu Tuhan itu? Yesus itu siapa? Maka Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Kata Mesias artinya Kristus. Kata Kristus artinya yang diurapi. Dan itu menunjuk kepada pribadi yang dilantik. Engkau adalah pribadi yang dilantik, yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi penguasa bagi semua manusia. Kita mesti percaya ini. Karena itu kita mesti percaya tidak ada kuasa
yang lebih hebat dari kuasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia di atas segala-galanya. Ini namanya kita percaya dia Mesias. Nah, lalu Petrus melanjutkan, anak Allah. Anak itu sesuatu yang keluar. Misalnya kalau sudah berkata anak pisang, itu pohon pisang, lalu tidak kawin pohonnya, lalu keluar sendiri itu. Keluar pisang yang berikut, itu anak namanya, anak pisang. Saudaraku, jadi Allah kita keluar. Kata anak berarti Yesus itu rela. Kita mesti percaya kerelaan Allah menjelma menjadi manusia itu semata-mata kerelaan untuk menebus Anda dan saya. Nah, saudaraku, dan Allah yang hidup. Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Allah yang hidup, Allah yang memberi sumber kehidupan. Kalau di bumi ini sumbernya apa? Matahari. Coba mataharinya di switch off. Sebentar aja. Ya. Coba matahari kita ini di switch off. 10 menit. Saudara semua mati. Kedinginan langsung. Saudara beku semua. Karena dia sumber. Saudara lihat matahari dari mana yaitu energinya terus. Tidak pernah putus. Siapa yang ngisi solar di situ? Ada yang ngisi bensin di situ? Berapa liter itu mesti diisi tiap hari? Kenapa kok bisa menyala terus? Dia sumber. Allah seperti itu. Allah itu sumber hidup. Ya. Dan kalau engkau mempunyai 3 hal ini, pengakuan ini, kata Tuhan, engkau adalah Petrus di atas batu karang ini. Artinya di atas pengakuanmu yang kokoh seperti batu karang, aku akan mendirikan jemaatku. Kalau saudara mempunyai pengakuan yang kokoh, maka engkau tidak mungkin, alam maut pun tidak akan menguasai. Saudara ditakuti dengan kematian, tidak takut. Kenapa, Sko? Karena engkau punya namanya pengakuan yang benar di atas dasar yang paling kokoh, yaitu Yesus Kristus. Kita melihat seorang yang bernama Saulus, seorang yang dulunya anti-Kristen. Bahkan dia minta surat untuk bisa membunuh orang Kristen sampai ke luar negeri. Bayangin, bukan dalam negeri. Dia tidak puas membunuh orang Kristen. Begitu banyak orang Kristen diacak-acak. Waktu itu di Yerusalem dan sebagainya, mereka semua tersebar. Tapi Paulus berkata saat itu, aku mau kejar sampai ke luar negeri, ke Syria, yaitu kota Damaskus, Damsyik. Sekarang disebut ya Damaskus. Saudaraku, nah begitulah dia dalam perjalanan membawa surat ya tugas dari imam untuk membunuh orang-orang Kristen. Di tengah jalan dia bersama juga dengan rombongannya, ada cahaya yang memancar begitu rupa sehingga dia rebah jatuh ke tanah. Sehingga saat itu langsung matanya menjadi buta. Tidak melihat. Tapi dia melihat pribadi. Begitu terang. Cahaya begitu terang. Dan dia mendengar suara. Suara itu berkata, ya, mengapa engkau aniayakan aku? Saulus, Saulus, mengapa engkau aniayakan aku? Maka jawaban daripada Saulus berkata, siapa engkau Tuhan? Nah, mulailah dia tahu kalau begini ini bukan main-main ini. Ini pasti powerful. Ini mesti penguasa. Karena itu dia ucapkan pengakuan.
siapa engkau Tuhan? Walaupun dia nggak ngerti, tapi dia mengaku lebih dulu Tuhan. Tuhan artinya lebih daripada dirinya. Orang kalau menyebut Tuhan, berarti dia mengakui orang yang dia sebut itu lebih daripada dirinya. Siapa engkau Tuhan? Jawaban Yesus, akulah Yesus. Hah? Yesus? Yang aku benci itu. Disitulah dia bertobat. Sejak itu, dia berubah. Dari seorang Farisi yang tidak senang dengan Yesus. Yang dulu orang ini, Saulus, mengatakan Kristiani, orang-orang Kristen, pengikut Yesus, itu sekte. Artinya doktrin yang sama sekali asing, berbeda. Jadi Paulus waktu itu, saudaraku, menamakan orang-orang pengikut Yesus, rasul-rasul yang lain itu sekte. Nah sekarang justru dia pegang itu, keyakinan itu. Ya, karena itu tidak heran orang Farisi sekarang menyebut dia sekte. Ya, sejak itu dia ditangkap, dia karena menginjil ditangkap, dihadapkan kepada gubernur. Ya, pertama dihadapkan gubernur, nanti yang berikut dihadapkan kepada raja. Saudara, di hadapan gubernur dia ditangkap, dituduh 4 tuduhan. Tuduhan pertama, ini orang penyakit pes. Pes itu kalau kita dapat samakan sampar ya. Kalau sudah kena, biasanya kalau perang muncul penyakit sampar. Sampar itu begitu wabah, virus. Kalau sekarang lebih tepat itu virus gitu. Nah, engkau ini virus. Kedua, kamu ini pengacau yang membuat kekacauan. Ketiga, kamu ini menajiskan bait Allah. Keempat, kamu ini pemimpin dari sekte. Ya. Nah, 4 tuduhan. Tapi 1 tuduhan dia akui. Apa? Saya pemimpin sekte. Yang 3 itu dia tepis, dia bantah, sehingga waktu diadili tidak diketemukan. Tapi waktu dia dituduh kamu ini pemimpin sekte, dia berkata, yes, I am. Ya. Wah, dia tidak malu. Dia tidak, oh enggak, tidak. Dia berkata, ya. Saya sekarang pemimpin sekte yang dulu aku anggap itu sekte. Tapi sekarang tidak. Saudara, nah itulah sebabnya dia lalu diajukan ke Gubernur Felix. Mari kita membaca ini dalam Kisah Rasul 24, buka Alkitabmu, Kisah Rasul 24 ayat 14 sampai 16. Tolong dibacakan. Buka Alkitab saudara dan dibacakan bersama. Semua membacakan ayat ini karena ayat ini begitu indah. Ya, 2, 3. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Iya, saudaraku, dengan lantang Paulus dia berkata, saya mengaku. Nah, waktu dia dituduh
4 tuduhan, hanya satu yang dia akui. Yaitu ini, saya mengaku. Pertama, aku percaya. Apa yang dia percaya? Segala yang tertulis dalam kitab Taurat dan para nabi. Ini Alkitab ini. Dia percayai. Tentunya dulu perjanjian lama. Taurat dan nabi. Tapi kepercayaan yang dia percaya berbeda dengan orang Yahudi. Dalam beberapa hal. Ada yang sama, ada yang nggak sama. Ya, Alkitabnya sama. Tapi yang dipercaya orang Yahudi itu ada satu yang miss, yaitu tentang Yesus. Nah, ini Paulus berkata, justru yang tertulis dalam Taurat dan Nabi itu Yesus itu loh penggenapnya. Kamu mesti ngerti. Dulu kalau dalam Taurat itu untuk menghapus dosa itu potong lembu, potong kambing, potong domba, potong burung. Tapi dengan Yesus mati, bukan itu kata Paulus. Itu semua cuma bayangan, simbol. Sekarang faktanya itulah Yesus. Jadi Yesus itulah penggenap segala yang tertulis dalam Taurat dan Nabi. Wah, ini beda dengan orang Israel. Sampai sekarang orang Israel tetap mau bangun bait Allah, tetap mau sediakan domba, kambing, karena itu mereka cari namanya lembu merah di seluruh dunia. Mereka cari mana ada lembu merah dan dicari ketemu. Tapi susahnya bukan main, bertahun-tahun. Ya, mereka mencari itu. Kenapa? Karena lembu merah ini harus diteliti, tidak boleh ada satu bulu yang warnanya tidak merah. Wih. Tapi akhirnya ketemu. Nah, mereka senang. Karena itu mereka siap-siap membangun bait Allah saat ini. Mereka tetap mau mendirikan bait Allah. Seperti yang ditulis oleh nabi-nabi. Kalau sudah baca Yesaya 66 ayat 1, Tuhan tanya, ya, rumah macam apa yang kamu buat untukku? Tuhan itu nggak senang sih orang Israel itu kembali kepada Taurat dengan aturan-aturan harus ada lembu merah dan sebagainya. Sebab Yesus itu sudah menggenapi, tapi ditolak. Tapi Paulus berkata, aku percaya. Ya, yang kedua dia berkata, aku berharap ada kebangkitan semua orang mati, semua. Kenapa? Karena semua akan dihakimi, semua kita. Ya, baik orang benar maupun orang yang tidak benar. Karena itu jangan sampai pikir, mati habis perkara. Kalau ada problem, utang banyak, sudah bunuh diri. Udahlah. Nanti Tuhan kata, ayo bangun, bangkit. Kamu utang belum bayar. Ayo, diadili. Karena itu saudara-saudara, jangan meremehkan dosa. Sudah pikir, paling-paling mati. Nanti selesai masalahku. Belum selesai. Karena Tuhan akan membangkitkan semua orang. Dan faktanya Yesus buah sulung, BS kebangkitan. Yesus itu contoh, ini loh. Bahwa ada yang bangkit. Dan Yesus menjadi buah sulung. Yang pertama. Supaya kita tahu bahwa kita pun nanti akan mengikuti Yesus. Karena itu yang pertama, yaitu kita mesti percaya kepada firman yang tertulis. Ya, yaitu Taurat dan Nabi. Kenapa? Karena
firman ini diwahyukan oleh Allah. Ya, firman ini diwahyukan oleh Allah. Lalu diinspirasikan, artinya untuk nulis. Ya, para nabi, rasul begitu mendapat wahyu dari Allah, ilham, lalu mereka tulis. Ya. Nah, itulah yang sekarang kita terima ini. Ini adalah Alkitab yang menjadi penuntun hidup yang kekal. Karena itu, saudaraku, kalau saudara mau pergi, sekarang ini gampang ya, mau keluar kota, cari apa, makanan, restoran, ketik aja, tek, dia GPS-nya, betul? Jalan ini, jalan. Saudara enggak perlu tanya-tanya orang sekarang, betul? Asal bisa mengoperasikan smartphone saudara. Ya, misalnya saudara tanya aja, sate paling enak. Ada itu, rumah makan sate. Saya ketik itu langsung tahu. Sampai. Ya, nah Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus untuk menuntun. Ya, untuk menuntun. Karena itu Roh Kudus ini mau diam dalam hatimu. Supaya engkau bisa dituntun dari dalam. Ya, tidak pakai slide, tidak pakai apa, tapi engkau bisa dituntun. Dia penuntun hidupmu. Sehingga engkau ini bisa dituntun dari kebenaran kepada kebenaran, tidak akan salah, sehingga engkau ini bisa dipimpin terus oleh Tuhan, ya, dalam tuntunannya. Nah, oleh karena percayanya, tadi percaya segala perkara yang tertulis bahwa Yesus itu ditetapkan menjadi Mesias. Apa faktanya? Paulus berkata di sini, ya, dalam ayat 14, tetapi aku mengaku kepadamu bahwa aku berbakti. Nah, saudara, kalau saudara betul percaya, tandanya itu saudara mesti berbakti. Percayamu harus seperti percayanya Abraham, Ishak, dan Yakob. Ya, bahwa benar Abraham percaya anaknya bisa dibangkitkan sampai pada titik itu. Karena itu dia korbankan anaknya. Dia ambil pisau, dia mau tikam. Tuhan kata stop. Aku tahu kamu sudah percaya bahwa aku bisa membangkitkan. Nah, saudara mesti mempunyai kepercayaan seperti itu. Seperti percayanya Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakob. Lihat Bapak Ishak, waktu dia mau dibunuh, dia tidak meronta. Nah, apakah saudara juga mempunyai kepercayaan seperti itu? Nah, kalau itu kehendak Tuhan, saudara berkata, yes, I will. Saya menyerah. Ishak ini menunjukkan satu kehidupan yang menyerah. Ya, Abraham percaya bahwa kuasa Tuhan bisa menghidupkan. Ishak menunjukkan percayanya, penyerahan itu sangat penting. Yakob diberi tugasku supaya dia mengembangkan. Sehingga disebut bangsa ini bukan bangsa Abraham, ya, bukan bangsa Ishak, tapi bangsa Yakob yang diganti namanya apa? Israel. Jadi saudara mesti yakin hidupmu ini bisa berkembang, bisa berbuah, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Siapapun. Mungkin kau berkata, saya orang biasa. Yes, orang biasa pun bisa. Seperti Petrus, orang biasa, nelayan. Siapa Daud? Daud gembala, bisa. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dia berkuasa. Karena itu, yang penting itu saudara berbakti.
Nah, kata berbakti di sini mempunyai dua arti yang penting, yaitu to serve, tapi juga to worship. Banyak orang serving, but not worshiping. Banyak orang suka worship, tapi not serving. Ya, banyak orang suka melayani. Saya ikut pelayanan, tapi jarang berdoa. Halo. Begitu banyak orang aktif di gereja. Saya lihat suka melayani, kalau ada istimewa, ayo kasih makan. Wah rajinnya masak. Wah rajin melayani. Loh saya sudah melayani. That is good, itu baik. Tapi kalau sudah melayani tidak dalam menyembah, pelayananmu tidak berkenan sama Tuhan. Ini namanya berbakti. Jadi ada rasa hormat. Ada rasa ini harus aku kembalikan kepada Tuhan. Aku berikan hidupku untuk Tuhan. Ya. Dan ini harus kita kerjakan. Berapa banyak saudara sudah melayani, mungkin melayani janda-janda, melayani orang miskin, itu baik. Tapi berapa banyak engkau melayani Tuhan? Dengan apa? Dengan pujianmu. Dengan menyembah Tuhan. Pelayanan itu mesti dua, manusia dan Allah. Sudah melayani Tuhan aktif, itu baik, bisa dilihat orang. Tapi kalau sudah melayani Allah, engkau enggak dilihat orang. Tapi engkau berikan hatimu kepada Tuhan. Hormatmu. Dengan pujianmu kepada Tuhan. Engkau tiap-tiap hari berlutut bawah kaki Tuhan. Engkau berkata, Tuhan engkau baik bagi saya. Engkau baik bagi saya. Begitu banyak orang kalau ada masalah. Aduh Tuhan kok gitu ya, jahat. Saya sampai kaget. Kita mesti hati-hati sebab bilangan 14 ayat 28. Apa yang kamu katakan kepadaku akan aku lakukan kepadamu. Kalau kamu katakan Tuhan itu baik, maka aku akan melakukan yang baik kepadamu. Karena itu mari, kalau kita menyembah Tuhan, itu jangan minta-minta. Tuhan sudah ngerti deh. Kebutuhanmu itu Tuhan sudah tahu, apalagi mintanya diulang-ulang. Tuhan aku minta. Tuhan kata bosan. Cukup. Aku ngerti, walaupun kamu nggak minta, aku tahu, aku ini Bapak. Tapi kalau engkau menyembah aku punya kewajiban memenuhi apa yang kamu percayai. Karena itu mari kita suka sembah Tuhan. Ya, itulah melayani yang disukai Tuhan. Nah, saudaraku, menurut jalan yang dikatakan sekte. Aku berbakti menurut jalan yang dikatakan sekte. Apa itu sekte? Kata sekte itu artinya sebetulnya a choice, pilihan. Jadi sebetulnya sekte itu bisa konotasinya baik, bisa juga buruk. Ya, kita disebut sekte nggak apa-apa, itu pilihan kita. Ya, saudara, tapi tidak umum bagi orang lain. Karena itu disebut kamu ini nyeleweng gitu loh. Mestinya enggak gitu, wong umum ini begini. Nah, saya mau tanya, saudara mau ikut umum atau mau ikut Yesus? Karena itu tahun ini kita beri tema keluar dari Babel. Ini perintah Tuhan. Come out. Kamu mesti keluar dari sistem dunia ini. Walaupun itu sistem Kristen, kebanyakan Kristen, kamu nggak boleh. Kamu harus ikuti bukan Kristen, tapi ikuti aku Tuhan Yesus. Begitu banyak gereja tidak mau mengikuti ini. Benar tidak? Sampai menikahkan pasangan yang tidak sejenis. Nah, mereka lakukan.
Dan itu sekarang lebih banyak di dunia yang menerima. Memang kita makin lama makin sulit, dipersempit. Yang mau ikut ini makin sempit jalannya. Ya, bisa dituduh yang macam-macam. Seperti Paulus, dia dituduh. Dan memang jalan Tuhan itu jalan salib. Yang tidak bisa diterima dengan akal. Kenapa toh mesti ngalah? Oh dia begitu kok ngalah terus. Nanti saya diinjak-injak. Nah itu kan sering kita dengar. Ya mesti sekali-kali dilawan lah. Apa Tuhan melawan? Walaupun dia berkuasa, maha kuasa. Karena itu Tuhan kata, jangan kamu jadi hakim. No. Jangan kamu pakai kekuasaanmu. Kamu mesti belajar berdoa, nyerah sama Tuhan. Itulah orang Kristen. Saudaraku, yang pertama ini percaya. Yang kedua, sudah mesti berharap kepada Allah. Seperti Paulus berkata, sebab itu aku berharap kepada Allah. Ada kebangkitan orang benar. Tapi juga orang yang enggak benar. Apa itu kebangkitan orang benar? Kebangkitan orang benar disebut oleh Alkitab kebangkitan yang pertama. Apa itu kebangkitan pertama? Bangkit dari antara orang mati. Jadi kalau yang lain masih mati, saudara bangkit dulu. Wah itu bahagia. Wahyu 20 ayat 6 mengatakan, berbahagialah orang yang masuk kebangkitan pertama. Jadi yang lain masih mati, saudara bangkit dulu. Ya. Dan ini terjadi sebelum Tuhan mendirikan kerajaan 1000 tahun nanti. Jadi kalau saudara percaya kepada Tuhan dengan benar, mengikut Dia dengan setia, dengan berharap, walaupun sudah menderita, mengikuti jalan salib, sudah tidak mau balas kalau dirugikan, sudah tidak pakai kekuatanmu, tapi sudah berkata Tuhan, oke Tuhan, saya mau menyerah. Itulah sifat Ishak. Maka sudah lihat, Tuhan itu akan turut bekerja dalam kehidupanmu. Allah itu hakim yang tidak buta. Dia pasti menghakimi. Cuma saudara tidak sabar. Kan begitu. Percayakah saudara bahwa Allah itu pasti menghakimi? Kalau Anda percaya, serahkan sama Tuhan. Dia pasti menghakimi. Ya, saudara, lihat kita satu kali akan menghadap Tuhan. Tuhan nanti akan datang di udara, kedatangan Kristus di udara. Zaman gereja ini sebentar akan berhenti. Kenapa? Karena ada lengkungan kecil, itulah zaman kesusahan, zaman antikris. Karena itu nanti gereja-gereja ditinggal oleh pendeta-pendeta yang sungguh-sungguh. Mungkin saya nanti kalau zaman itu datang, saya pergi. Buah sulung diangkat oleh Tuhan. Siapa yang menggantikan? Ya pendeta-pendeta yang lain. Yang seperti serigala. Pasti kaki tangan antikris. Gereja-gereja nanti penuh dengan ajaran palsu. Saudara, nah apakah kita mengalami kenyataan ini BSG buah sulung gereja atau setelah itu saudara mengalami juga penderitaan, tapi akhirnya diangkat, buah susulan gereja. Semua ini saudara akan mengalami kebangkitan pertama. Ya, tapi kebangkitan kedua itu nanti setelah kerajaan 1000 tahun. Semua orang mati, siapa saja, semua bangkit. Setelah 1000 tahun. Dan setelah 1000 tahun, semua orang mati bangkit, semua dihukum. Tidak ada yang selamat, enggak ada. Jadi 2 pilihan. Saudara masuk kelompok pertama, kebangkitan pertama,
atau kebangkitan kedua? Kalau sudah masuk kebangkitan kedua, celaka, api neraka yang kekal. Tapi kalau saudara masuk kelompok kebangkitan pertama, engkau akan diubahkan tubuhmu. Dibawa Tuhan naik, tubuhmu yang sekarang ini berubah. Wow, itulah sebabnya Tuhan memberikan contoh-contoh di dunia ini yang namanya metamorfosa. Itu contoh sederhana. Dari ulat jadi kupu-kupu. Dari ulat yang makannya daun, merusak pohon, sekarang berubah total. Menjadi kupu-kupu yang menolong pohon. Kupu-kupu itu mak jomblang dari pohon-pohon. Sehingga pohon-pohon bisa berbuah. Ya, dia membawa serbuk-serbuk itu bisa sehingga terjadi persilangan. Ya, jadi kita melihat bahwa dari satu kehidupan yang merusak bisa berubah. Tapi mesti dalam satu proses. Di mana waktu dia masuk ke pompong, itulah proses. Itulah jalan salib. Kalau sudah mau mengikuti Tuhan, sudah tidak boleh memakai kemauanmu sendiri. Karena kemauan kita sendiri inilah yang menjadi masalah besar dalam hidup. Karena itu mari kita berkata, Tuhan, aku tidak mau mengikuti kemauanku seperti Yesus. Ya, waktu Yesus harus menjadi orang yang harus disalib. Apakah dia, oh ya, enggak loh. Dia berdoa, Bapak sekiranya mungkin, lalukanlah. Berat. Tapi terakhir dia berkata, jikalau tidak mungkin, I will. Jadilah kehendakmu. Dan yang paling berat, waktu Allah harus tinggalkan dia. Kenapa? Karena Allah tidak bisa bersekutu dengan dosa. Yesus waktu di atas kayu salib, dia memikul dosa. Karena itu dia ditinggal oleh Allah. Sehingga dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Ya Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Yes, Allah untuk sementara nggak bisa bersekutu dengan Yesus. Ya, maka itulah saat yang paling berat bagi Yesus. Beberapa hari yang lalu saya rasakan itu. Dan saya teriak terus, Tuhan, tolong saya. Kadang-kadang memang Tuhan uji begitu. Kalau sudah nanti baca dalam 2 Tawarikh, Hizkia ditinggal oleh Tuhan sementara untuk tahu. Ya apa toh, setelah kamu tak didik, sekarang rohku ini aku cabut. Aku enggak menyertai kamu. Sudah bisa berubah tidak? Loh, kalau sudah disertai Tuhan, itu gampang. Samalah seperti seorang suami disertai istri terus, mana mungkin dia nyeleweng, betul? Tapi coba kalau istri itu tidak menyertai. Wah, dengan mudah. Kecuali kalau orang itu kuat, dia bisa menolak. Nah itulah, orang kalau sudah namanya masuk firman Tuhan itu menjadi dagingnya, dia tidak akan berbuat. Walaupun ada kesempatan, no. Walaupun Tuhan itu bisa menguji, dan ujian paling berat kalau Tuhan itu tinggalkan saudara. Dan itu terjadi dengan Yesus. Waktu dia ditinggal, dia tetap mau sampai selesai. Finish well. Apakah Anda juga mau begitu? Berkata Tuhan, aku mau finish well. Aku mau menyelesaikan pertandinganku ini sampai akhir. Ya, kenapa?
Karena ini dibutuhkan yang disebut hati nurani. Sudah baca di sini. Oleh karena aku berharap itu, aku harus berusaha menjaga hati nuraniku. Saudaraku, paling penting itu saudara tahulah dirimu sendiri. Ya, nggak perlu saudara itu dituduh atau apa. Ya apa tuh hati nuranimu? Hati nuranimu itu mengatakan kamu nggak salah atau salah. Kecuali hati nuranimu rusak, sudah biasa berbuat dosa. Orang kalau sudah biasa berbuat dosa, kalau salah, ya tidak merasa salah. Tapi saya yakin anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang biasanya tidak mau berbuat salah, hati nuraninya pasti baik. Nah, hati nurani baik ini itu harus terus menjadi controlling saudara. Ya. Kata Tuhan dalam 1 Timotius 1 ayat 16 dikatakan sampai 18 bahwa orang kalau tidak mempunyai hati nurani murni, imannya itu bisa kandas. Jadi saudara mesti jaga hati nuranimu ini. Ya, menunggu sampai diubah tubuh ini loh. Tubuh kita ini nanti akan dibangkitkan dan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan ini yang membuat kita bisa tekun dalam iman kita sampai yang disebut hari penebusan tubuh kita. Sekarang tubuh kita belum ditebus oleh Tuhan. Kita tunggu waktunya. Oleh karena itu mari kita baca ayat terakhir ini. Semua bersuara dengan keras. 2, 3. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Iya, saya heran beberapa pengajaran akhir ini berkata, oh Tuhan Yesus sudah datang tahun 70. Banyak teman-teman saya dari Jakarta yang berkata itu, oh Tuhan sudah datang. Padahal di sini apa? Kalau Tuhan betul datang, kita akan berubah seperti Yesus. Seperti Yesus. Ya. Kita akan menjadi sama sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Nah itulah waktu Tuhan datang. Kalau tahun 70 mana? Saudara yang sama, engkau ya sama, belum berubah. Tapi mereka, oh roh saya yang berubah. Loh, bukan. Di sini katakan keadaan yang sama seperti Yesus. Nanti kalau Tuhan menyatakan diri, nah kamu akan berubah. Nah, kamu punya harapan ini. Nah, Tuhan bertanya, setiap orang yang menaruh pengharapan itu, karena itu saya punya harapan. Kapan Tuhan berubah? Kapan Tuhan berubah? Kapan Tuhan saya berubah? Seperti engkau. Seperti engkau. Dan ini yang membuat kita bisa menjaga diri. Wait, tunggu. Karena harap itu mesti tunggu. Jangan terburu-buru. Tunggu. Sampai harinya tiba. Di dalam harapan inilah saudara mempunyai kekuatan untuk mengatasi godaan-godaan. Engkau berkata, no. Saya mau tetap setia mengikut Yesus sampai akhir. Tuhan, Allah Roh Kudus tolong saya. Bantu saya. Saya mau dijebak. Saya mau tergelincir. Oh Roh Kudus bantu saya. Tolong saya. Supaya saya tetap murni hatiku. Supaya saya tetap suci di mata Tuhan. Aku harus menjaga hidupku. Supaya berkenan pada Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian ini. Sucikan hatiku. Jadikanku seperti emas murni. Sucikan hatiku, jadikanku berkenan, biar api kudus-Mu Tuhan
menyucikan diri kami semua.